Saudara dan sahabat sekalian, ada hal yang patut untuk kita jadukan renungan juga ya. Adanya PHK lagi dari salah satu perusahaan. Mudah-mudahan PHK ini tidak menimbulkan situasi dan suasana yang kurang baik bagi bangsa dan negara. PHK ini sebenarnya hal yang sangat patut kita hindari kalau bisa ya. Tapi tentu saja keadaan dan situasi yang kadangkala menjadikan PHK itu tidak bisa lagi dihindarkan. Ini dari Yamaha Musik yang telah mem-PHK 1.100 orang. Kemenaker kasih peringatan. Seperti apa beritanya ya saudara dan sahabat sekalian? Saya ingin menyampaikan atau membacakan berita ini. Saya mengutipnya dari Detik Finance dan Kamis 27 Februari 2025. Kementerian Ketenagakerjaan buka suara terkait PT Yamaha Musik Indonesia yang dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap ribuan karyawan. Pihaknya mengaku sudah mendengar kabar tersebut. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya mengingatkan kepada Yamaha Musik agar PHK dilakukan sesuai aturan. Kurang lebihnya pernyataan beliau itu adalah, kami sudah pernah dengar minggu lalu kalau nggak salah ya, serikat pekerjanya datang ketemu Pak Menteri, tapi saya pas nggak hadir. Intinya diminta untuk ya sesuai dengan hak kewajiban dan kemampuan perusahaan. Ini kata Indah kepada wartawan di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2025. Indah menyebut pihaknya hanya bisa mengingatkan agar PHK dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni pengusaha dan pekerja. Jadi waktu datang sekitar 10 hari lalu ke Pak Menteri memang sudah sounding akan ada PHK dari Yamaha. Lalu ya kami mengingatkan, sifatnya kan kami mengingatkan agar regulasi dan kemampuan perusahaan. Kalau kemampuan perusahaan itu di bawah regulasi, ya harus kesepakatannya gitu ya. Harus kesepakatan kedua pihak. Ini yang disampaikan Indah. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyebut di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang yaitu PT Yamaha Musik Indonesia yang memproduksi piano dengan orientasi ekspor di Cibitung, Bekasi telah mem-PHK 400 orang. Sementara perusahaan Yamaha di Jakarta telah mem-PHK 700 orang buruhnya. Dengan begitu total buruh Yamaha Musik yang telah di-PHK di awal tahun 2025 sebesar 1.100 orang. Tentu kabar ini menjadi hal yang membuat kita prihatin ya, karena ya kita baru saja diperhadapkan atau dipertontonkan dengan PHK yang terjadi di Sritex, di mana Sritex ini soal tekstil ya, bahkan ini dikategorikan sebagai perusahaan raksasa, bukan hanya untuk skala nasional, tapi sudah bahkan di Asia. Nah, lagi-lagi muncul lagi informasi soal PHK ini. Ya, semoga saja saudara dan sahabat sekalian, ini bukan sesuatu hal yang akan berdampak kurang bagus, kurang baik bagi perekonomian bangsa dan negara. Tetapi kita tentu berpositif thinking bahwa kedepannya akan jauh lebih baik. Sembari ya pemerintah tentunya kita sangat berharap untuk dicarikan solusi yang solutif. Kalau Sritex saya baca berita ya, dan teman-teman sekalian mungkin sudah membacanya, ada upaya dari pemerintah yang kemudian tetap akan melakukan langkah-langkah konkret. Kalau tidak salah beritanya itu Sritex itu akan aktif kembali dengan nama yang bukan lagi nama Sritex. Nah ini yang sangat kita harapkan. Keyakinan penuh kita tentu saja harus selalu dan senantiasa ada. Tetapi mudah-mudahan keyakinan itu bukan hanya sekedar keyakinan atau harapan kita, tetapi dengan nyata dan konkret
pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang akan menyelesaikan segala problem yang ada. Yang pasti PHK ini adalah hal yang benar-benar ya membuat kita sebagai masyarakat menjadi rasa was-was. Jangan sampai keadaan ekonomi bangsa dan negara kita ke depannya berada pada keadaan yang tidak bagus untuk kita. Oleh karena itu ya, saudara dan sahabat sekalian, mari kita mendukung segala program pemerintah yang berpihak terhadap rakyat dan kedepannya negara betul-betul berada pada keadaan yang sebagaimana yang kita harapkan. Oleh sebab itu, yang paling utama sebenarnya mungkin soal korupsi. Korupsi yang betul-betul membuat bangsa dan negara kita ini, kalau kita melihat data yang ada ya dan informasi yang sementara berseliweran, misalnya di Patraniaga dan yang lain-lain itu, rasa-rasanya kalau itu bisa dimaksimalkan, artinya perilaku korup ini bisa dicegah dan dimaksimalkan, istilahnya betul-betul diberantas, mungkin tidak akan terjadi PHK ini. Ya, itu menurut keyakinan saya tuh. Itu kira-kira saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas subscribe-nya selama ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga dukungan Anda akan menjadi hal yang positif dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada. Merdeka.